Soal kampanye, NU tidak boleh Bang, NU tidak boleh gunakan kampanye. Orang-orangnya boleh, orang-orang silakan kalau ada yang ini pakai Kembali kepada klaim bahwa Anies didukung oleh orang NU, yang dalam hal ini adalah Kiai Said. Belakangan klaim tersebut ditolak mentah-mentah oleh Kiai Said sendiri. Kemarin, Kamis 13 April 2023, Kiai Said menampik bahwa ia mendoakan agar Anies menjadi presiden. Sebagai salah satu calon presiden kuat 2024 ke dalam sebuah pesantren tidak bisa dimaknai secara biasa. Apalagi kita tahu PWNU Jawa Timur adalah kandang dan basis NU, organisasi terbesar se-Indonesia, bahkan sedunia dalam konteks jamaah umat Islam. Ya. Jadi ada 48% orang Indonesia yang merasa dekat dengan NU. NU menjadi kekuatan elektoral yang luar biasa. Ex-TGUPP Tatak uji nyali ke Pergok bohong, klaim Anies didukung Ormas NU, tapi dibantah telak oleh Kiai Haji Said Akil Siraj. Dibongkar kebusukannya, Motiar. Pada 22 Maret 2023 yang lalu, loyalis Anies yang pernah menjabat sebagai anggota TGUPP atau Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta, Tatak Ujiyati, mencuitkan sebuah klaim yang bunyinya orang NU pendukung Anies, sembari mengutip sebuah cuitan dari akun yang bernama @formasnu. Cuitan dari akun tersebut berbunyi, "Kami tak ragu lagi ketika Kiai Said sudah menggaransi kalau Anies adalah seorang nasionalis yang amat taat beragama. Yuk kita doakan kedua pemimpin kita. Allah berikan panjang umur dan keberkahan dalam memimpin umat dan memimpin Indonesia." Pada cuitan tersebut ada meme bergambar Pak Anies dan Kiai Said sedang berjalan. Dalam meme tersebut terdapat kutipan, "Saya mengenal secara dekat, Anies itu nasionalis dan agamais. Gak perlu dilakukan, kakeknya kan pahlawan nasional." Kutipan ini kemudian disusul tulisan Kiai Haji Said Akil Siraj, Ketua Umum PBNU 2010-2021. Buat saya sih jelas ya, Tatak ingin menggiring opini jika Kiai Said yang notabene adalah Kiai NU mendukung Anies. Mendukung apa? Ya kalau ini sih jelas ya, mendukung pencapresan. Saya rasa ini kan disebut cara komunikasi dark whistling. Albertson dalam karyanya yang berjudul Dark Whistle Politics, Multifocal Communication and Religion Appeal, mengatakan bahwa dalam politik, dog whistle atau peluit anjing adalah penggunaan bahasa kode atau sugestif dalam pesan politik untuk mendapat dukungan dari kelompok tertentu tanpa memprovokasi kelompok oposisi. Konsep ini dinamai peluit anjing ultrasonik yang terdengar oleh anjing tapi tidak terdengar oleh manusia. Artinya bahasa yang dipakai adalah bahasa tersirat. Dia tidak mengatakan secara langsung inti dari ucapan, tapi kita paham arahnya kemana. Kembali kepada ucapan Tata, kita tahulah Pak Anies memang lagi rajin warawiri melakukan safari politik untuk meraih simpati dan dukungan politik. Terlebih Anies juga sudah dideklarasikan sebagai capres oleh PKS, Demokrat, dan Nasdem. Terlebih akun Formas NU menyebut Anies dan Kiai Haji Said Akil Siraj dengan sebutan pemimpin. Kalau Kiai Said jelas beliau memimpin umat. Beliau, ulama, imam, kiai, dan make sense kalau disebut sebagai seorang pemimpin. Kalau Anies kan bukan pemimpin. Anies adalah mantan pemimpin DKI tapi sudah enggak. Yang bernalar pasti paham bahwa akun Formas NU sedang menggunakan bahasa sugestif, sebuah subliminal message. Apa itu? Subliminal message atau pesan subliminal adalah stimuli yang berada di bawah ambang batas persepsi atau kesadaran, sehingga tidak disadari secara sadar. Stimuli ini tidak dapat diketahui keberadaannya, walau seseorang tersebut berusaha atau sengaja memperhatikan atau mencarinya. Singkatnya, dengan diucapkan dan pesan dari ucapan tersebut diwajarkan dianggap benar, terlebih diulang-ulang secara tidak sadar, kita lama-kelamaan akan mempercayainya. Anggapan Anies adalah pemimpin tentu tidak sendirian, ia bersama anggapan-anggapan lain yang bersifat puja-puji, yang terus diulang untuk membangun citra positif dari yang bersangkutan, sehingga orang lupa jika di bawah kepemimpinan Anies, Jakarta mengalami kemunduran kesejahteraan sosial, kemiskinan pun meningkat, kebahagiaan menurun, program-program unggulannya gagal total, dan lain-lain. Tapi klaim jika Anies didukung oleh Ormas NU, tapi klaim bahwa Anies didukung oleh NU, yang dalam hal ini adalah petingginya yaitu Kiai Said. Belakangan klaim tersebut ternyata ditolak mentah-mentah oleh Kiai Said sendiri. Pada Kamis 13 April, Kiai Said menampik jika ia mendoakan agar Anies menjadi presiden. Seperti dikutip dari CNN Indonesia, ketika ditanya apakah mendoakan Anies menjadi presiden, Kiai Said pun membantah dengan bilang,
Enggak sampai ke situ. Cuma doa agar panjang umur, sehat walafiat, sukses, kata Kiai Said. Jadi bagi saya, Tata Kujiyati, loyalis Anies sekaligus mantan TGUPP itu telah menyebarkan kabar menyesatkan. Kalau memang nggak bisa disebut hoax ya, buat saya sih Tata Kujiyati ini bohong. Lalu siapa yang dibohongi? Ya tentu saja pendukung-pendukung Anies sendiri. Maka dari itu kita harus hati-hati terhadap misinformasi, terlebih menjelang pemilu, karena misinformasi, disinformasi, hoax, kebohongan atau apalah namanya itu akan menciptakan persepsi yang nggak sesuai fakta, dan ini sangat berbahaya karena manusia yang membuat keputusan dan bertindak berdasar persepsinya. Jadi bagaimana menurut Anda? Anies minta doa ke mantan Ketua Umum NU biar jadi presiden, langsung ditolak. Nyesek. Sebagai salah satu calon presiden kuat 2024 ke dalam sebuah pesantren tidak bisa dimaknai secara biasa. Apalagi kita tahu PWNU Jawa Timur adalah kandang dan basis NU, organisasi terbesar se-Indonesia, bahkan sedunia dalam konteks jamaah umat Islam. Ya. Jadi ada 48% orang Indonesia yang merasa dekat dengan NU. NU menjadi kekuatan elektoral yang luar biasa. Jadi soal kampanye, NU tidak boleh Pak, NU tidak boleh gunakan kampanye. Orang-orangnya boleh, orang silakan kalau ada yang ini pakai. Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj mengatakan Anies Baswedan meminta doa kepadanya. Permintaan itu disampaikan Anies saat menemui Said di Pondok Pesantren Luhur Al-Sakafah di Jagakarsa, Jaksel, akhir Maret lalu. Kata Said, minta doa aja, minta doa, iya soal Pilpres 2024. Saya doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, sesama Islam saling mendoakan. Ia berkata doa untuk Anies sebatas soal kesehatan dan keselamatan. Ia menampik soal doa agar Anies terpilih menjadi presiden. Kata Said, enggak sampai ke situ ya, panjang umur, sehat walafiat, sukses. Said berkata ia menerima semua tamu yang datang ke pondok pesantrennya. Ia berkata akan menerima kedatangan Prabowo Subianto usai lebaran. Sebelumnya, Anies menemui Said Aqil di pondok pesantren Luhur Al-Sakafah di Jagakarsa. Pertemuan tersebut digelar tertutup 21 Maret 2023. Anies diusung menjadi capres pada Pilpres 2024. Koalisi pengusungnya terdiri atas 3 partai, Nasdem, Demokrat, PKS. Namun hingga kini belum ditentukan calon pendampingnya sebagai cawapres. Sebelumnya Baca Pres 2024 yang diusung Koalisi Perubahan Anies mendekati sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama, salah satunya Kiai Haji Said Aqil Siraj. Menanggapi hal itu, mantan pengurus besar NU tersebut tidak mempersoalkan hal tersebut. Namun demikian, Kiai Said enggan berbicara jauh terkait tokoh NU yang berpotensi menjadi cawapres pendamping Anies. Ia berkata, itu masalah politik ya, saya nggak bisa jawab. Seperti diketahui Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Sohibul Iman mengatakan ada sejumlah nama yang masuk dalam bakal calon wakil presiden pendamping Anies. Nama-nama tersebut sudah masuk ke dalam penggodokan tim kecil Koalisi Perubahan. Sohibul pun membocorkan sejumlah nama yang beredar seperti Ketua Umum DPP Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Bahkan sebelumnya ada nama Andika Perkasa. Ada pula Mbak Yeni Wahid, itu juga muncul ya. Bahkan Anies Baswedan sempat berdialog dengan santri saat menyambangi pondok pesantren Luhur Al-Sakafah. Anies sangat aktif untuk ambisi pribadinya. Ironis dan bikin miris. Jika dulu memimpin Jakarta saja begitu, bahkan banyak pihak katakan gak becus. Lalu mengapa pede banget berambisi jadi presiden? Anies tahu betul sejarah Pilgub Jakarta ketika yang bersangkutan rebut kekuasaan sang petahana Ahok menggunakan jalur agama. Itu direkam dengan sangat baik oleh rakyat Indonesia sebagai borok yang menjijikkan. Jalan memutar Anies kini dimulai mengarah ke NU. Ini cukup menarik, padahal Anies yang selama ini dekat dengan FPI bisa dibilang paradoks. Pasalnya, FPI sangat tidak menyukai Banser NU. Beberapa kali mereka kerap terjadi konfrontasi kalau FPI masih aktif menari-nari di jalanan. Tapi di satu sisi Anies tanpa rasa malu mendekati NU. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan jika ambisi Anies tak main-main dan orang yang berambisi itu ternyata tak punya rasa malu.
Di saat kepala daerah lain sedang berusaha kerja keras pulihkan kondisi ekonomi mereka, di wilayah masing-masing Anies justru melakukan sebaliknya, mencuri kesempatan bersolek ria seolah pantas ke pentas nasional. Jika toh ada tokoh NU yang terlihat mendukung Anies kiranya itu hanya atas nama pribadi. Pasalnya kaum Nahdliyin sudah pasti tahu jika Anies berteman mesra dengan HRS dan anak buahnya. Sedang HRS dan kelompoknya nggak suka Banser NU. Bahkan HRS kerap menghina almarhum Gus Dur dengan bahasa yang tak pantas keluar dari mulut orang yang mengaku sebagai ulama bahkan Habib. So, manuver Anies hanyalah sesaat menjadi kembang lambe karena bagaimanapun masyarakat akan tetap memandang Anies didukung kelompok-kelompok radikalis dan fundamentalis. Sedangkan upayanya mengambil jalan memutar dan seolah lepas dari kelompok itu cumalah lip service. NU hanya bakal dijadikan pijakan untuk mencapai tujuannya. Strategi yang mudah ditebang. Apakah kaum Nahdliyin bakal kepincut sama Anies? Bagaimana menurut Anda?